coba. Ya ini loh filsafat, masa iya kamu nggak tahu sih? Yang aku tahu tuh yang ini loh, yang sini-sini. Pegang. Ayo kita bahas bareng-bareng. Yuk. Hai everyone, perkenalkan saya Indah Mutiara Febrianti, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya Pipit Sapitri, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Dan saya Dalih Miftahul Yasir, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Oke, langsung saja. Di sini kami akan membahas tentang filsafat klasik. Filsafat klasik merujuk pada periode pemikiran filosofis berkembang di Yunani kuno, khususnya pada abad keempat hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Periode ini ditandai dengan usaha besar untuk memahami dunia, eksistensi atau keberadaan manusia, serta konsep-konsep seperti kebenaran, keadilan, serta kebahagiaan. Dengan pendekatan rasional, filsafat klasik banyak dipengaruhi oleh tiga filsuf besar ini. Yang pertama ada bapak filsafat yaitu Socrates, selanjutnya ada Plato dan Aristoteles yang merupakan dua murid dari Socrates, yang masing-masing memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan dasar-dasar filsafat barat. Baik, yang pertama itu ada Socrates, seorang filsuf yang lahir dari Yunani pada tahun 469 atau 470 sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Antroposentrisme yaitu paradigma yang menganggap manusia sebagai pusat alam semesta itu sendiri. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Socrates memulai setiap pemikiran filsafat ini dengan rasa keingintahuan, kemudian menjadikan rasa ingin tahu ini sebagai awal kebijaksanaan Socrates ini. Pada masanya, ia menjadi salah satu tokoh Yunani yang tidak lagi mempercayai mitos-mitos yang ada. Pemikiran Socrates mempengaruhi muridnya, yaitu Plato, kemudian ke Aristoteles, yang merupakan murid dari Plato. Pada 15 Februari 399 Masehi, filsuf terkenal Socrates ini dijatuhi hukuman mati di desanya sendiri yaitu Athena karena dianggap melakukan kejahatan, yaitu menolak mengakui dewa yang diakui oleh negara tersebut dan merusak moral kaum muda. Yang kedua ada Plato. Plato lahir di Yunani pada tahun 428 sebelum Masehi. Plato adalah murid utama Socrates, memperkenalkan banyak gagasan filosofis yang berpengaruh melalui karya tulisnya, terutama dalam dialognya. Salah satu teori yang paling terkenal yang ia kembangkan adalah teori ide. Menurut Plato, dunia yang kita lihat dengan panca indera hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna dan abadi. Dunia ini mencangkup segala bentuk kebenaran dan keindahan yang sejati. Sedangkan dunia fisik adalah dunia yang berubah-ubah dan tidak sempurna. Plato juga mengembangkan teori politik yang ideal yang digambarkan dalam karya utamanya. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjalankan tugas sesuai dengan kelas sosialnya. Dalam pandangan Plato, masyarakat dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu filsuf sebagai pemimpin, yang kedua prajurit sebagai pelindung, dan yang ketiga para produsen. Contohnya seperti petani, pedagang sebagai penghasilan kebutuhan material. Nah, dan ketiga itu ada Aristoteles. Aristoteles ini hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dia itu lahir di Stagia tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Yunani tahun 322 sebelum Masehi. Aristoteles ini diberi gelar filsuf atau bapak ilmu pengetahuan.
Aristoteles ini juga murid dari Plato. Dia memiliki pandangan yang berbeda mengenai dunia dibandingkan gurunya. Dia ini lebih menekankan pentingnya pengamatan langsung dan logika induktif dalam memahami dunia fisik. Dan di bidang etika, Aristoteles mengajukan konsep kebijakan sebagai jalan tengah atau the golden mean, yaitu tindakan yang baik adalah tindakan yang berada di antara dua ekstrem yang bertentangan. Aristoteles juga dikenal dengan kontribusinya dalam logika, di mana dia itu menggambarkan yang namanya silogisme, suatu metode deduktif untuk menarik kesimpulan yang benar berdasarkan premis-premis yang sudah ada. Nah, metode ini yang menjadi dasar bagi logika formal hingga zaman modern hingga saat ini. Jalan-jalan bersama batu. Sampai jumpa di lain waktu.